dari kelompok 2 Hukum Acara Ketatanegaraan. Pada hari ini akan melakukan podcast dengan tema persidangan MK. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing. Saya Petrus Yohanes Adionak sebagai moderator. Saya Margaret Kana sebagai pemateri 1. Saya Alfiona Katarina Arisnawati Maus sebagai pemateri kedua. Saya Marlinda Pranade sebagai pemateri ketiga. Saya Pipit Kapitan sebagai pemateri keempat. Saya Teresia Mole sebagai pemateri kelima. Saya Denis Yusarwes Payung sebagai pemateri keenam. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi yang kami bahas pada hari ini, saya pada awalnya ingin menjelaskan sedikit tentang garis besar materi yang ingin kami bahas. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan menegakkan konstitusi serta hak konstitusional warga negara. Sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga demokrasi dan keadilan. Dalam menguji tugasnya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan pengujian undang-undang, tapi juga menyelesaikan sengketa hasil pemilu serta memberikan putusan atas permohonan yang berkaitan dengan hak konstitusional. Salah satu tahap penting dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi adalah pemeriksaan pendahuluan. Tahap ini berfungsi untuk menilai kelayakan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok, pemeriksaan pendahuluan bertujuan untuk memastikan bahwa semua syarat formil dan materi sudah telah terpenuhi, sehingga perkara bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan-rekan saya sebagai pemateri untuk menjelaskan bagaimana mekanisme dan tujuan pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Baik, mengenai mekanisme pemeriksaan pendahuluan di MK, pemeriksaan pendahuluan di MK adalah tahap awal dalam proses persidangan yang bertujuan untuk menilai kelengkapan dan kejelasan permohonan sebelum masuk ke sidang pleno. Mekanisme pemeriksaan pendahuluan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan sudah diperbarui di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 serta Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur prosedur beracara. Pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh panel hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 hakim, oleh pleno hakim yang sekurang-kurangnya 7 orang hakim. Pemeriksaan pendahuluan ini dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya kecuali dalam hal adanya permohonan putusan sela dihadiri oleh pemohon atau kuasanya. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, majelis hakim memiliki kewajiban untuk yang pertama, memeriksa kelengkapan permohonan. Yang kedua, meminta penjelasan pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan mahkamah, kedudukan hukum atau legal standing, dan pokok permohonan. Yang ketiga, memberi nasihat kepada pemohon baik mengenai kelengkapan administrasinya, materi permohonan maupun pelaksanaan tertib persidangan. Yang keempat, mendengar keterangan dari pemohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan. Yang kelima, memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh pemohon. Baik, selanjutnya mengenai tujuan pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi akan dilakukan oleh pemateri kedua. Baik, tujuan dari pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi adalah yang pertama, memastikan kelengkapan berkas permohonan perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan undang-undang dan PMK. Yang kedua, memastikan kejelasan materi permohonan yang diajukan oleh pemohon, baik positanya, amar yang diminta, dan apa saja alat bukti yang sudah dan akan diajukan untuk mendukung dalil-dalil yang diajukan. Yang ketiga, memastikan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon memang termasuk kewenangan MK untuk memeriksa dan mengadilinya, termasuk mengenai kejelasan apakah perkara tersebut berkenaan dengan pengujian undang-undang secara material atau secara formil. Yang keempat, memastikan kualitas kedudukan hukum atau legal standing pemohon yang mengajukan permohonan memang memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang. Yang kelima, memastikan bahwa permohonan perkara pengajuan undang-undang yang diajukan oleh pemohon itu memang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Tadi itu sedikit penjelasan
tentang mekanisme dan juga tujuan dari pemeriksaan pendahuluan di MK. Selanjutnya, pemateri berikutnya akan menjelaskan tentang perbedaan laporan panel dan laporan pleno pada pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Laporan panel merupakan dokumen yang disusun oleh sekelompok hakim panel yang ditugaskan untuk memeriksa dan menganalisis permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Yang berikut laporan, yaitu laporan panel disusun untuk memberikan analisis awal mengenai permohonan yang diajukan. Tujuannya adalah untuk menilai kelayakan permohonan sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok. Yang berikut adalah proses. Dibuat oleh sekelompok hakim panel yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tertentu. Panel biasanya terdiri dari 3 hakim dan mereka akan melakukan evaluasi terhadap dokumen dan argumen yang diajukan oleh pemohon. Dan yang berikut adalah isi. Laporan panel mencakup analisis mengenai yang pertama, kelengkapan berkas permohonan, yang berikut legal standing permohonan, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara tersebut, dan rekomendasi apakah permohonan layak untuk dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok atau tidak. Selanjutnya, laporan pleno. Selanjutnya, laporan pleno adalah dokumen yang dihasilkan setelah sidang pleno, di mana semua hakim Mahkamah Konstitusi berkumpul untuk membahas dan memutuskan perkara yang telah diperiksa oleh panel. Laporan pleno disusun untuk memberikan keputusan akhir setelah semua hakim di Mahkamah Konstitusi berkumpul dan membahas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh panel. Ini bertujuan untuk mencapai konsensus atau keputusan kolektif. Sedangkan proses ini dihasilkan setelah sidang pleno, di mana semua hakim Mahkamah Konstitusi terlibat dalam diskusi mengenai perkara yang telah diperiksa oleh panel. Dari itu sedikit penjelasan mengenai perbedaan antara laporan panel dan pleno pada pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Berikutnya ada tayangan tentang contoh persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dinilai merugikan hak buruh jika terjadi sengketa melawan pengusaha diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji dalam sidang yang dipimpin Anwar Usman. Abda Khair Mufti didampingi para pemohon lainnya mempersoalkan berlakunya pasal 41 yang dapat menyebabkan hilangnya jaminan dan kepastian hukum bagi buruh sebagai pihak yang kedudukannya lebih lemah dibandingkan pengusaha. Para pemohon yang berprofesi sebagai buruh mengakui adanya keterbatasan kemampuan buruh dan serikat buruh untuk memahami hukum acara, serta tidak adanya biaya untuk menyewa jasa pengacara untuk dapat membela hak-hak buruh. Setelah kita melihat contoh proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang contoh penerapan pemeriksaan pendahuluan dalam suatu kasus pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024. Pemeriksaan pendahuluan merupakan tahap awal dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi atau MK Republik Indonesia. Pada tahun 2024, contoh penerapan pemeriksaan pendahuluan dalam pengujian konstitusionalitas di MK. Pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi atau MK menerima permohonan pengujian material terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Pemohon seorang dokter spesialis sekaligus dosen ilmu kedokteran bedah plastik bernama Johanja Marzuki mengajukan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut yang dianggapnya merugikan hak konstitusionalitas. Sidang pemeriksaan pendahuluan untuk perkara ini dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat dan dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo bersama 2 hakim konstitusi lainnya, Ridwan Mansur dan Daniel Yusmi. Dalam sidang tersebut, pemohon mempersoalkan ketentuan mengenai kolegium yang diatur dalam pasal 1 angka 26, pasal 272 ayat 2 dan 5, pasal 421 ayat 2 huruf B, serta pasal 451 Undang-Undang Kesehatan. Pemohon berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan prinsip independensi, profesi, dan asas non-retroaktif, sehingga memerlukan peninjauan konstitusionalitas oleh MK. Baik, tadi itu contoh daripada pemeriksaan persidangan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya saya akan menyampaikan kesimpulan daripada podcast kali dari kelompok kami.
Pemeriksaan pendahuluan di Mahkamah Konstitusi merupakan langkah krusial dalam proses hukum yang bertujuan untuk menilai kelayakan dan keabsahan permohonan yang diajukan. Dalam tahap ini, Mahkamah Konstitusi melakukan evaluasi terhadap syarat formil dan juga syarat material yang harus dipenuhi oleh pemohon. Proses ini bertujuan memastikan bahwa hanya perkara yang memenuhi kriteria tertentu yang akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok. Dengan demikian, pemeriksaan pendahuluan berfungsi sebagai filter untuk menjaga efisiensi dan juga efektivitas proses peradilan konstitusi. Pemeriksaan pendahuluan tidak hanya penting dalam menjaga integritas sistem hukum, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Melalui proses ini, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan juga perlindungan hak konstitusionalitas warga negara. Sekian podcast kami. Terima kasih.